home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life, ain't my fault. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Bahtiar dari kelas 11-4, kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang cara memasang prosesor ke motherboard dan memasang motherboard ke PC. Motherboard yang saya gunakan adalah motherboard dengan spesifikasi MSI H61M/P31-W8, yaitu motherboard berbasis soket LGA 1155 yang mendukung prosesor Intel generasi kedua dan ketiga seperti Core i3 2120 yang saya saat ini gunakan. Ini dia prosesornya. Ini adalah prosesor Core i3 2120, yaitu prosesor dual core dengan kecepatan dasar 3,3 GHz. Prosesor ini mendukung hyperthreading, memungkinkannya untuk menangani 4 thread secara bersamaan. Prosesor ini dibangun dengan arsitektur Sandy Bridge, diproduksi dengan proses 32 nanometer dan memiliki TDP Thermal Design Power sebesar 65 watt. Prosesor ini dilengkapi dengan Intel HD Graphics 2000 yang terintegrasi dalam chip dan cocok untuk tugas grafis dasar, namun tidak cocok untuk gaming tingkat tinggi atau tugas grafis berat. Kembali lagi ke motherboard. Jadi motherboard ini menggunakan chipset Intel H61, memiliki 2 slot DIMM untuk RAM DDR3. Ini dia. Hingga kapasitas maksimum 16 GB dengan kecepatan hingga 1600 MHz dalam mode overclocking. Terdapat satu slot PCIe X16. Ini untuk kartu grafis, beberapa slot PCIe X1 serta konektor SATA 2 untuk penyimpanan. Ia juga memiliki port USB 2.0, port audio dan port LAN. Itu di sini. Meskipun motherboard ini tidak memiliki fitur canggih seperti USB 3.0 atau SATA 3, ia cocok untuk membangun sistem komputer yang sederhana atau menengah dengan dukungan yang baik untuk penggunaan sehari-hari. Selanjutnya, cara memasang prosesor ke motherboard. Yang pertama yaitu dengan cara melihat seperti cekungan yang ada di prosesor, yaitu di sini ada 2, dan melihat benjolan yang ada di soket prosesor. Jadi lalu kita pasangkan ya. Jadi kalau sudah masuk begini sudah dipastikan tidak dapat terbalik. Lalu kita kunci. Caranya adalah dengan kita menurunkan ini kuncinya. Lalu kita kaitkan menggunakan besi. Setelah itu motherboard akan dipasangkan cooling fan di atas prosesornya. Setelah itu baru motherboard siap dipasangkan ke casing yang akan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Suryo. Di sini saya akan menjelaskan cara memasang cooling fan ke motherboard. Cooling fan yang saya akan gunakan adalah Deepcool. Deepcool adalah produsen yang menawarkan berbagai jenis pendinginan untuk komputer, termasuk CPU, cold rush, case fans, dan sistem pendingin cair liquid cooling. Mereka memiliki beberapa model yang berbeda dengan desain dan fitur yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. GPU Coolers, mereka sering menggunakan desain tower dengan pipa panas dan kipas yang dirancang untuk menjaga suhu prosesor terhadap rendah selama penggunaan yang intensif. Beberapa model mereka tersebut juga memiliki pencahayaan LED RGB yang dapat dikustomisasi. Untuk case fan, mereka menawarkan berbagai ukuran dan jenis kipas, mulai dari ukuran 120 mm hingga 200 mm dengan berbagai kecepatan putaran dan level kebisingan. Banyak dari kipas mereka juga dirancang untuk mengoptimalkan aliran udara dalam casing komputer untuk menjaga suhu keseluruhan sistem tetap stabil. Saya akan menjelaskan tentang cara memasang cooling fan ke motherboard. Yang pertama
ditahan dulu, kemudian ditekan. Nah, sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzi Mansyah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memasang RAM ke motherboard. Digunakan PC tersebut adalah RAM 2GB DDR3 PC12800, yaitu RAM dengan kapasitas 2GB yang menggunakan standar DDR3. RAM ini dapat digunakan pada motherboard PC tersebut yang mendukung DDR3, dan RAM ini memiliki kecepatan clock sekitar 1600 MHz. Nah, sekarang saya akan mulai menjelaskan cara memasang RAM ini. Jadi, langkah awal yaitu membuka kunci yang ada di sini dan lihat ada cekungan yang berwarna agak emas, lalu dipasang ke sini. Nah, lalu dikunci lagi, lalu ditekan sampai bunyi krek. Nah, jika sudah berarti sudah terkunci aman. Saya bilang Messi pertama dari kelompok 4, kelas 4. Di sini saya akan memasang hard disk. Gunakan adalah hard disk dengan spek WD1600AFFS strip 63L2BO. Hard disk tersebut adalah drive SATA dengan kapasitas 160 GB dengan kecepatan putarannya adalah sekitar 7200 rpm. HDD tersebut support dengan motherboard yang digunakan karena HDD menggunakan antarmuka SATA dan mendukung port SATA. Ini saya akan memasang kabel ke dalam hard disk. Nah, seperti ini guys. Oke, kalau sudah terpasang, kita masukkan hard disk ke dalam slot hard disk. Oke. Dari Agani dari kelas 11-4 dan dari kelompok 4. Di sini saya akan memasangkan motherboard ke dalam casing. PC yang saya analisis memiliki casing dengan merek Futura Neo XV200. Casing tersebut dari segi ukuran ternyata mendukung motherboard dengan spesifikasi yang digunakan komputer yang saya analisis, dan juga casing ini memiliki slot yang sesuai untuk port di bagian belakang motherboard. Pasangkan motherboard ke dalam casing tersebut. Di sini ada 6 buah alas. Masangkan motherboard ke dalam casing tersebut. Di sini ada 6 buah lubang bautnya untuk memasangnya. Untuk memasang penutup casingnya, jangan lupa untuk memasang cooling fan-nya menggunakan baut yang ada. Memasang PC tersebut memiliki PSU power supply dengan kapasitas 500 watt dengan input 230 volt atau 5A atau 500 Hz dan dengan output 230 volt 3A 500 Hz, sehingga power supply tersebut sangat mendukung sistem komputer dengan spesifikasi yang digunakan. Tidak lupa untuk memasang kabel hard disknya. Memasang kabel hard disknya. Dan sudah jadi. Akhirnya PC sudah jadi, siap untuk digunakan.